Lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN adalah A. Pertemuan para kepala pemerintahan. B. Standing Committee. C. Sidang para Menteri Ekonomi. C. Sidang para Menteri Ekonomi. E. Sidang tahunan para Menteri Luar Negeri. Jawabannya adalah E. Sidang tahunan para Menteri Luar Negeri. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan, yaitu A. Organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. B. Organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal. C. Masyarakat hukum yang dibentuk karena perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk perdamaian. D. Organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum. E. Organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa. Jawabannya adalah E. Organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa. Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk A. Menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan keamanan bangsa dan negara. B. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur. C. Menciptakan persaudaraan yang menuju pada persamaan bahasa dan adat istiadat daerah. D. Menjaga kelestariannya. E. Menciptakan kestabilan dalam memperkuat kepentingan nasional. Jawabannya adalah B. Menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur. Peranan pemuda pada masa pembangunan perlu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan. A. Mengumpulkan modal untuk masa depan. B. Mencari pengalaman dengan cara magang di perusahaan. C. Pencinta alam untuk melestarikan lingkungan hidup. D. Membantu orang lain dalam segala usaha dan upaya. E. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah E. Mengembangkan bakat dan menuntut ilmu pengetahuan. Bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika merupakan A. Pengakuan adanya keragaman. B. Lambang kedaulatan negara. C. Lambang identitas negara. D. Semboyan bangsa. E. Bukti bangsa Indonesia kaya budaya. Jawabannya adalah D. Semboyan bangsa. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat istiadat, suku perlu dijaga dan dihormati sebab bangsa Indonesia merasa dirinya A. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. B. Dapat hidup sendiri. C. Mampu memenuhi kebutuhannya. D. Paling tinggi derajatnya. E. Memerlukan bantuan. Jawabannya adalah A. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain adalah A. Kewajiban terhadap lingkungan dirasakan lebih besar. B. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan. C. Konsekuen dengan pelaksanaan politik luar negeri. D. Tidak terpengaruh sama sekali dengan dunia luar. E. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Jawabannya adalah E. Dapat menghimpun potensi bangsa dengan baik. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Misalnya sila ketiga diwujudkan dalam A. Pokok pikiran pertama. B. Pokok pikiran kedua. C. Pokok pikiran ketiga. D. Pokok pikiran keempat. E. Pokok pikiran kelima. Jawabannya adalah A. Pokok pikiran pertama. Ideologi komunis, Marxisme dilarang untuk dikembangkan di negara kita sejak 1966, karena bertentangan dengan A. Perjuangan bangsa. B. Pancasila. C. Undang-Undang Dasar Sementara 1945. D. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. E. TAP MPR. Jawabannya adalah B. Pancasila. Di negara demokrasi, konstitusi, undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana A. Membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. B. Menentukan kekuasaan lembaga-lembaga negara. C. Menjamin hak-hak asasi warga negara. D. Semua jawaban A, B dan C di atas benar. E. Jawaban A dan C benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban A, B dan C di atas benar. Semua peraturan perundang-undangan dalam suatu negara harus tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi berkedudukan sebagai hukum yang A. Paling bagus. B. Paling mengikat. C. Paling mendasar. D. Paling tinggi. E. Paling lengkap. Jawabannya adalah D. Paling tinggi. Paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum dasar yang tertulis disebut A. Absolutisme. B. Konstitusionalisme. C. Negara hukum. D. Positivisme. E. Rule of law. Jawabannya adalah C. Negara hukum.
Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan. A. Perintis hidup bangsa Indonesia. B. Dasar filsafat negara Indonesia. C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. D. Pedoman hidup bangsa Indonesia. E. Kepribadian bangsa Indonesia. Jawabannya adalah B. Dasar filsafat negara Indonesia. Kesamaan ajaran Pancasila dengan liberalisme tampak dari pandangan bahwa A. Hak milik setiap orang harus diakui dan dijamin oleh negara. B. Individualitas manusia lebih penting ketimbang aspek sosial manusia. C. Kebebasan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. D. Semua alat produksi yang ada dalam suatu negara harus dikuasai oleh negara. E. Keanekaragaman dalam masyarakat harus ditekan seminimal mungkin. Jawabannya adalah A. Hak milik setiap orang harus diakui dan dijamin oleh negara. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah A. Negara harus memelopori upaya penghapusan hak milik pribadi. B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat. D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Jawabannya adalah B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. Prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada dalam sebuah negara adalah A. Dasar negara. B. Hukum tata negara. C. Ide-ide moral, politik dan keagamaan. D. Konstitusi. E. Undang-undang dasar. Jawabannya adalah A. Dasar negara. Selain tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila, perlindungan hak-hak asasi manusia tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor 27 MPR 1998, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPRS Nomor 20 MPRS 1966, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM. C. Ketetapan MPR Nomor 27 MPR 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM, dan Ketetapan MPRS Nomor 20 MPRS 1966. D. Ketetapan MPR Nomor 27 MPR 1998, Ketetapan MPR Nomor 3 MPR 2000, dan Ketetapan MPRS Nomor 20 MPRS 1966. E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Ketetapan MPR Nomor 27 MPR 1998, dan Ketetapan MPRS Nomor 20 MPRS 1966. Jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor 27 MPR 1998, dan Undang-Undang Nomor
39 tahun 1998 tentang HAM. Kedudukan Pancasila dalam kaitannya dengan pengaruh budaya asing dan perkembangan iptek adalah A. Sebagai penangkal, B. Sebagai pedoman, C. Sebagai filter, penyaring, D. Sebagai pandangan hidup, E. Merupakan landasan berpijak. Jawabannya adalah C. Sebagai filter, penyaring. Istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional yang mengatur masalah-masalah tambahan adalah A. Modus vivendi, B. Proses verbal, C. Final act, D. Pertukaran nota, E. Protokol. Jawabannya adalah E. Protokol. Mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air dinamakan A. Pro patrialis dan primus patrialis, B. Du kontrak sosial, C. Syarat deklaratif nota, D. Primus inter pares, E. Wille das Stat. Jawabannya adalah A. Pro patrialis dan primus patrialis. Jika kita melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka kita akan mendapatkan sanksi karena norma hukum memiliki sifat A. Memaksa, B. Mengatur, C. Mengikat, D. Menjaga, E. Melindung. Jawabannya adalah A. Memaksa.
Pancasila merupakan penuntun dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai a. dasar negara, b. pandangan hidup, c. jiwa dan kepribadian, d. sumber segala sumber hukum, e. ideologi negara. Jawabannya adalah b. pandangan hidup. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, hendaknya kita sebagai warga negara yang baik adalah a. ikut memelihara bermacam-macam kepentingan masyarakat, b. menempatkan kepentingan keluarga di atas kepentingan masyarakat, c. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan negara, d. menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, e. menempatkan kepentingan masyarakat dan golongan daripada kepentingan negara. Jawabannya adalah D. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Awal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara dimulai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia yaitu tahun A. 1940, B. 1942, C. 1944, D. 1945, E. 1946. Jawabannya adalah B. 1942. Di bawah ini yang bukan merupakan usulan Pancasila dari Muhammad Yamin adalah A. Ketuhanan yang berkebudayaan, B. Persatuan Indonesia, C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, D. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Jawabannya adalah A. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sikap saling menghormati dan menghargai adalah bentuk pengamalan sila yang ke A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, E. Sila kelima. Jawabannya adalah B. Sila kedua. Hari kelahiran Pancasila adalah tanggal A. Tanggal 17 Agustus B. Tanggal 1 Oktober C. Tanggal 20 Juli D. Tanggal 18 Agustus E. Tanggal 5 November. Jawabannya adalah B. Tanggal 1 Oktober. Kausa yang merupakan asal mula bahan,
yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, agama, kebudayaan, dan tradisi, adalah A. Kausa materialis, B. Kausa normatif, C. Kausa formalis, D. Kausa finalis, E. Kausa efisien. Jawabannya adalah A. Kausa materialis. Indonesia sangat menghargai persamaan derajat dengan saling menghormati dan bertoleransi antar sesama. Pernyataan tersebut sesuai dengan pengamalan sila A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Jawabannya adalah A. 1.